penting ya. Yang hormon yang pertama adalah hormon yang berfungsi memproduksi ASI, namanya hormon prolaktin. Hormon kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah milk ejection nama lainnya. Jadi yang membantu kontraksi otot-otot daerah payudara berkontraksi untuk memburukan ASI keluar, ini adalah hormon oksitosin. Tapi kalau ASI itu terproduksi itu karena hormon prolaktin. Oksitosin dan prolaktin itu berbanding lurus. Kalau prolaktinnya itu keluarnya banyak, maka oksitosin akan keluar banyak juga gitu. Tapi kedua hormon ini berbanding terbalik dengan hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu hormon yang dikeluarkan karena kondisi stres, cemas, ya, kelelahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kenapa ibu menyusui itu memang tidak boleh stres dan tidak boleh tidak percaya diri akan mampu menyusui, ya gitu. Itu akan membuat produksi ASI menjadi tidak bagus. Nah, breast care itu perawatan payudara ada dua fase ya, breast care ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi perbedaan konsepnya adalah breast care ibu hamil itu prinsipnya hanya membersihkan air mama dan puting susu, no stimulation. Jadi tidak boleh ada massase, stimulasi puting, itu berbahaya sekali pada ibu hamil. Akan merangsang oksitosin dan akan merangsang terjadinya risiko abortus karena kontraksi perutnya. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Bagaimana breast care ibu menyusui? Jadi ibu nanti diedukasi, ibu selama hamil hanya boleh meletakkan kapas yang dituang minyak, ya, minyak bayi atau minyak goreng yang baru, bukan jelantah. Dan adalah minyak goreng berulang, minyak baru, minyak goreng baru atau minyak bayi dituangkan terus diletakkan di areola mama sekitar 3 menit supaya kotoran-kotoran yang ada di situ tuh melunak. Ya, setelah itu baru dibersihkan terus baru dia mandi. Itu dilakukan karena ternyata areola mama dan puting susu itu, karena puting susu ada banyak pori-pori, itu risiko jebakan kotoran itu akan nempel, akan sangat banyak gitu. Kalau tidak pernah dibersihkan, maka pada saat menyusui maka belum langsung siap untuk dihisap oleh bayi, karena kan ujung-ujungnya ini akan tertutup oleh kotoran. Ya, ujung-ujungnya tertutup oleh kotoran. Masa ya sampai intipnya ke hisap sama bayi gitu. Nah, pasien ada yang kayak gitu. Jadi karena pernah membersihkan dengan baik. Nah, terus kalau breast care ibu menyusui tujuannya adalah untuk memperlancar produksi ASI, terus memberikan kenyamanan, terus menyiapkan proses laktasi atau ASI bisa dikonsumsi oleh bayi dengan seksama, terus menghindari resiko mastitis atau peradangan pada payudara. Itu tujuannya. Jadi ada pada kalanya ibu itu ASInya terproduksi banyak tapi nggak bisa keluar karena bayinya masih dipisah. Nah, ini akan bisa menimbulkan demam, ngerangsemi bahasa orang Jawa, ya, sampai menteng-menteng, suaket, resiko mastitis. Ini sangat berbahaya bagi ibu, ya. Karena itu harus diajari tentang breast care. Nah, breast care ini adalah kompetensi health education. Jangan dijadikan kompetensi nursing treatment. Kalau nursing treatment kan berarti perawat yang melakukan nanti sampai ngindili setiap kali mau breast care kita, sampai pulang ngindili pulang kita. Ajarkan satu kali, next time-nya itu melakukan sendiri. Jadi bentuknya adalah edukasi. Makanya nanti harus ini pulang tanya demikian, setelah itu begini. Jadi jangan dilakukan sendiri tanpa bicara, ya. Namanya adalah tanpa suara itu, langsung tidak demikian. Tapi terus edukasinya apa? Diajarkan mulai dari langkah-langkah persiapan alatnya sampai tahapan prosedurnya bagaimana disampaikan. Itu saya breast care ini sebenarnya boleh menggunakan sarung tangan. Tapi kalau menggunakan sarung tangan, nah kita lihatlah pasiennya, pasien yang bagaimana. Kalau pakai sarung tangan harus sarung tangan yang pas di jari kita ukurannya. Kenalilah jari-jari kita ukurannya berapa. Kalau kebesaran nggak bisa karena nanti mempengaruhi gerakan kita waktu massage. Ya, sesuai ukuran kita. Dan lebih baik kalau ke pasien ya kita menggunakan sarung tangan. Nanti kalau kalian ujian OSCE pakai sarung tangan apa enggak Bu? Ya pakai, misalkan pakai sarung tangan, kalau disediakan pakai sarung tangan. Ya. Ujian OSCE akan diadakan nanti, jadwalnya akan dikeluarkan ya. BPMK masih sedang berkoordinasi, bisa aja sebelum UAS tulis, bisa aja setelah UAS tulis. Setelah. Biasanya
biasanya dilakukannya sebelum sih. Iya. Karena kan yang Bapak nilainya harus cepat kan. Karena kan sistem UAS itu kan harus sudah nilai keluar batas waktunya. Ya terserah lah nanti apa katanya ini laporan sama Prof ya setting ya. Nanti kompetensinya apa saja kan dikasih tahu bahwa yang keluar yang ini pelajari tidak semuanya. Kalau semuanya juga ada pasti. Jangan Bu. Jangan Bu. Kucing balade. Kucing balade. Lo tuh piye? Memang kan sarjana keperawatan tuh orang yang sangat luar biasa. Ya. Semuanya harus bisa ya. Oke. Jadi persiapan alat. Ibu, kan kita tadi kan waktu ingat ya, saya ingatnya dulu ya. Kalau pasiennya waktu dilakukan pemeriksaan fisik ternyata payudaranya itu lembek, maka kita bisa melakukan breast care. Tapi kalau payudaranya itu sudah keras, ya, belum bertemu dan disusukan bayi, kita bisa breast care dan pijat oksitosin. Karena pijat oksitosin itu kan sejatinya untuk membantu bagaimana kontraksi otot di daerah payudara menyemburkan ASI keluar. Gitu. Nah kalau ASInya aja belum terproduksi, ngapain disemburkan keluar? Itu kan ya. Berarti kan prolaktinnya yang dioptimalkan. Nanti otomatis kan oksitosin akan terbawa. Tadi kan itu payudaranya agak keras, terus bayinya masih di ruang bayi ya Bu. Kita sesuai dengan janji tadi kita akan belajar tentang perawatan payudara. Nanti saya ajarkan satu kali ya, pastikan dengan nama saya ya, Ibu Dian. Saya ajarkan satu kali, nanti Ibu berikutnya akan praktekkan sendiri. Kapan dipraktekannya untuk breast care atau perawatan payudara ini? Sehari Ibu lakukan 2 kali ya Bu ya, sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Dilakukan terus setiap hari sampai dengan nanti ASINya kalau sudah terproduksi banyak baru Ibu boleh hentikan. Ya, Ibu baru boleh hentikan. Pertama alat-alat yang dibutuhkan ya, nanti jangan lupa persiapan lingkungan harus ditutup. Kalau di rumah sakit, kan rumah sakit itu kalau kelas 3 salnya jejer-jejer, yang nunggu itu keluarganya kadang ada suami, ada bude, tante, nenek, ya, ponakan, laki dan perempuan. Kalau kita mau edukasi, contohnya di kalian profesinya kan di Bondowoso di rumah saya Sugandi. Untuk sementara ini yang karena sampai dengan rumah sakit itu belum terrealisasi B ya, itu jangan dilakukan edukasi hanya sendirian seorang, gitu. Manfaatkan dengan baik. Jadi satu pasien jadi role model, pasien yang lain semuanya melihat edukasi kita, sehingga semuanya kena dampak. Kalau pasiennya belum boleh turun dari tempat tidur masing-masing. Ya, kalau yang bisa turun didudukkan kursi di Sugandi itu kan ada bed saling berhadapan di tengah, lorongnya luas, kursi ditaruh di situ sama mahasiswa biasanya. Ponakan, tante, bude, nenek itu duduk di situ, ibunya sekalian atau ibunya duduk di tempatnya masing-masing. Nah, terus satu pasien ini jadi role modelnya yang dia sudah lebih sehat dan bisa turun dengan tidak ada masalah. Nah, nanti jangan lupa dikatakan bapak-bapak, mas-mas, om, boleh keluar dulu ya, maaf kita mau mengajari ibu tentang perawatan payudara. Jadi jangan mengajari payudara ada orang laki-laki ya, karena nanti kan suami siapa akan lihat payudara istri siapa ya. Iya. Kita keluar terus pintunya grendel udah langsung ditanting. Bilang sama banyak kan sama edukasi dan biasanya udah laporan. Grendel sudah pintunya jerat, nggak peduli setan lewat, pokok nggak boleh lewat, harus ditutup grendel set supaya tidak ada akses orang masuk lagi. Dan kita sedang melakukan prosedur yang sifatnya private. Iya. Ya. Oke. Peralatannya Ibu, yang pertama adalah Ibu nanti akan menyediakan 2 handuk besar. Ini sebenarnya handuknya bukan besar, ini sedang, harusnya bukan handuk besar ya Bu. 2 handuk besar ini cara melipatnya adalah begini ya. Jangan lupa nanti kalau ujian dilipat dengan baik ini. Ujung ketemu ujung, dilipat lagi tahapan yang kedua, ya. Terus dicari sisi tengahnya. Sisi tengahnya dicari. Ya, ini ya. Jangan sampai lewat supaya ujian lu wali. Ini 2 handuk besar, 2 waslap, terus kapas dalam tempatnya. Ibu di rumah kan nggak mesti harus pakai kombi ya Bu, yang penting maunya kapas yang dibentuk untuk bisa kompres ya nanti Bu. Terus minyak
ASI membutuhkan media. Aslinya alatnya bukan ini. Kalau ini adalah untuk menyimpan ASI, menyimpan ASI di kulkas ya. Kalau untuk teknik market ini kurang lebar mulutnya. Yang enak adalah botolnya bayi, kan lubangnya luas. Karena nanti dia akan diletakkan di bawah puting payudara, di bawah payudara ibu. Nanti kalau terlalu kecil dia melebar kemana-mana. Kan kadang pori-pori ASI itu kan menyemburnya enggak satu arah tapi bisa banyak. Kalau pori-porinya banyak biasa nyembur bersama-sama ya. Tapi kita memorikan ini adalah botol susu. Terus bengkok atau kantong plastik ya, kresek boleh. Terus sediakan air untuk kompres, nantinya airnya air hangat dan air dingin. Air dingin bukan es ya, tapi air biasa. Cara menyiapkan air hangat jangan sejak awal ya Bu, mungkin pada saat prosedur pengurutannya sudah hampir selesai baru dituangkan, karena nanti dingin kalau sudah dituang sama. Oke, itu alatnya, kordenya ditutup, kita cuci tangan, terus kita sudah informasi ke pasien ya. Langkah yang pertama, ibu mohon maaf bajunya saya buka ya, jadi ibu itu daerah perut ke atas itu dibebaskan, bajunya dibuka. Makanya nanti kalau di rumah sakit ibunya suruh pakai jarit dulu, atau kalau baju atas bawah kan enak. Tapi kalau bajunya daster terusan suruh pakai jarit, karena kan dibuka begini kan telanjang dari Pak, pakai kain. Mohon maaf ibu, bajunya saya buka, ini ibunya bajunya terusan. Bebaskan, ingat ya tadi kalau mau pakai sarung tangan berarti sudah pakai sarung tangan duluan. Pasang handuk yang pertama adalah handuknya kan harus besar karena harus diikat. Tapi kalau nggak bisa diikat ya dipasang peniti. Handuk yang pertama dipasang di sini, di bawahnya payudara, nih, di sini. Yang pertama di bawah payudara. Untuk apa sih? Kalau nanti selama proses breast care ASI-nya itu netes, itu akan jatuhnya ke handuk ya, tidak ke baju. Yang kedua untuk meminimize visual area breast care, jadi yang tampak itu hanya payudaranya, tidak semua tubuh yang terekspos tadi. Handuk yang kedua kita pasang di bahu, jadi kalau secara prakteknya begini. Ini yang ini dikempit, suruh kempit sama pasiennya. Nah gini ya, ini prakteknya. Jadi secara visual yang tampak hanya payudara. Oke, ini pasang handuk. Kalau sudah, baru kita akan melakukan langkah yang pertama adalah membersihkan areola mamai dan puting susu, yaitu menggunakan kapas dan minyak tadi. Minyak kapasnya agak dilebarkan ya, dilebarkan. Kita tuangi minyak, terus kita kompreskan. Kita melakukan prosedur breast care itu dari belakang, bukan dari depan. Kita merangkul pasien dari belakang. Makanya nanti kalian sportnya harus pakai masker, pakai sarung tangan ya, rangkulnya dari belakang. Jadi baju kerja itu harus selalu pakai. Kompres puting susu ibu dengan minyak sekitar 2-3 menit. Ibunya suruh pegang, jangan kita pegang. Bu pegang ya, gitu, biar dipegang sendiri sama dia. Setelah 3 menit baru kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan, memutar kapas ini searah dan berlawanan dengan jarum jam ya. Terus kita tengok berdaki enggak. Kalau berdaki, bolotan pol diulang. Kapan? Dihentikan sampai tidak ada daki, sampai bersih.
Dan masing-masing orang berbeda-beda karena tergantung dia bagaimana bereskan waktu hamilnya. Cuman kalau untuk yang berikutnya tidak usah dikompres lagi, tapi langsung pembersihan, ya, langsung pembersihan, nggak usah dikompres tapi langsung pembersihan. Dilakukan sampai ini sudah tidak ada kotoran. Kalau tidak, sebenarnya teknik masasenya itu banyak cara, tapi dia akan mengajarkan teknik yang paling aman untuk dilakukan kepada pasien dan yang mudah untuk diingat. Kita tuangkan dulu ya Bu, nanti ke pasien itu kita mempraktekkan 2 kali saja, sisanya pasien suruh meneruskan karena satu gerakan itu adalah dilakukan 20 kali. Gak lama itu, cepat. Ya, kita tuangkan minyak di telapak tangan, kita ratakan. Ya, nanti Ibu tolong diperhatikan ya, atau nanti Ibu teruskan. Masase pertama kita letakkan telapak tangan kita di antara kedua payudara pasien. Ingat ya, menampak. Menampak itu seluruh permukaan telapak tangan menyentuh. Tidak begini, tidak begini, ya, tetapi menempel. Nah, gerakannya adalah kita letakkan di tengah. Gerakannya adalah agak ditekan ke dalam, jadi supaya sampai menekan payudara ya, permukaan kulitnya. Sedikit ditekan ke dalam dengan gerakan ke atas dulu, ke atas, ke samping. Nah, waktu begini tidak boleh mengkungkung ya tangannya, harus tetap nempel. Jadi tidak boleh begini, kalau ini kan hanya ujungnya aja. Tapi ini loh, yang paling penting itu ini itu ada di permukaan kulit. Ya, kita ke atas, ke samping, ke bawah, ya, terus kita hentakkan. Hentakannya itu ke ataskan, ke ataskan. Harus sampai ada getaran. Nanti kalau di rumah sakit kan meskipun cowok kan akan ada praktek di maternitas. Misalnya kalian mengangkat masalah ketidakefektifan laktasi, nanti yang kan tetap harus ada breast care, nanti tidak dilakukan sendiri, kolaborasi dengan teman yang cewek yang jenis bareng, suruh melakukan breast care, tapi kalian mendokumentasikan telah dilakukan itu. Kalau fit atau partner, ya kalian oralnya yang cowok, yang ceweknya yang demo gitu. Intinya adalah kolaborasi dengan teman cewek untuk vulva hygiene, untuk breast care itu tidak dilakukan oleh yang cowok. Tapi bukan berarti pasiennya diabaikan, kalian harus mencari partner. Tapi kalau peralatan UKS sih boleh melakukan. Nah, saya ulangi ya, masase satu ke atas, ke samping, ke bawah, terus ini dilakukan Ibu selama 20 kali. Silakan Ibu lanjutkan. Pasiennya sendiri tuh. Ya, berikutnya ibunya dituangin minyak. Pasiennya suruh lanjutkan. Ngapain kita sampai 20 kali begini? Berapa kali katanya? 20 kali. Prinsipnya kan edukasi. Terus masase yang kedua. Masase yang kedua. Kita olesi minyak lagi di telapak tangan. Kita melakukan gerakan menyangga. Nanti secara bergantian ya Bu, kiri dan kanan dilakukan secara bergantian. Tangan sebelah kiri menyangga payudara. Jadi menyangga itu adalah kita letakkan di bawah payudara dan kita tarik ke atas, ya. Kita sangga dan kita melakukan masase dengan menggunakan tangan kanan. Yang digunakan adalah bagian bawah telapak tangan ini. Ini loh, area ini yang digunakan untuk memasase. Ya, caranya adalah kita sangga terus kita arah masase itu dari pangkal ke ujung puting susu secara melingkar begini. Nanti balik lagi ke sini gitu. Nah, sehingga caranya adalah begini kalau didemokan. Ya. Jadi dari arah ke jauh pangkal ke ujung puting susu. Nah, ini. Setelah dari samping nanti ke atas lagi. Ini juga dilakukan selama 20 kali Bu. Jadi kalian cuma mempraktekkan beberapa kali, ibunya suruh meneruskan. Payudara sebelah kanan aslinya kan menggunakan begini, ganti tangan yang kanan terus ini kiri yang. Tapi kalau ada pasien yang merasa kagok gitu ya, tetap menggunakan tangan yang sama nggak apa-apa juga. Prinsipnya kan sama. Ya, bisa. Atau menggunakan ini yang menyangga, tangan kiri yang melakukan masas. Ya.
Dilakukan 20 kali payudara kiri, 20 kali payudara kanan. Baru masase yang ketiga. Masase yang ketiga ini caranya sama dengan masase yang kedua, hanya saja yang dipakai untuk masas itu adalah buku-buku jari. Ini buku-buku jari. Bukan mengepal ya. Tapi ini yang dipakai untuk memasas ya. Ini caranya adalah ini. Jadi dari sini dulu ke bawah, ke puting. Tetap sama ke puting. Dari pangkal ke ujung. Bedanya aja. Bukan begini ya. Kalau ini itu karena ini yang kena, tapi ini yang harusnya ya. Nah, ini dilakukan pada payudara kiri dan kanan sama. Itu agak ditekan ya Bu ya? Ya iya, semuanya pasti namanya akupresur metodenya. Jadi ditekan, jadi masas, ditekan ke dalam. Jadi bukan hanya diusuk-usuk. Iya, Ditekan, ya ditekan ke dalam. Ini nanti payudara akan menjadi lemes sehingga nyerinya akan berkurang kalau kayak gitu. Karena hasilnya nanti biasanya ngocor juga. Iya. Kalau sudah, maka dilakukan kompres. Kompres itu dilakukan 3 kali. Hangat, dingin, hangat. Kenapa kok hangat, dingin, hangat? Karena supaya perbedaan suhu itu akan merangsang peningkatan sirkulasi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah di kelenjar-kelenjar payudara itu akan menjadi cenderung mengalir dengan lebih baik. Ya. Kita masukkan selat ini di air hangat dulu, dimulai dari air hangat. Ingat ya soft skill-nya ya. Ini air, meskipun tidak air. Kalau ujian jangan serta-merta misalnya begini terus diperas di sini. Kalian nggak usah lanjut sudah nggak akan lulus. Ini air dibuang di sini. Jadi nanti tetap meskipun nggak ada air harus diingat ini ya. Ini air, peras air gitu ya. Berarti begini. Kompreskan ke payudara dulu. Kompres ya, bukan membersihkan. Kalau kompres nggak perlu begini, jangan begini. Ya, kompres diletakkan di ibunya suruh pegang. Bu, tolong dipegang. How long? Sampai dengan waslat ini tidak hangat lagi ya, kurang lebih sekitar 3 menit, 2-3 menit. Terus ke air yang dingin. Air dingin sekitar 2 atau 3 menit dikompreskan. Ya, ini bagian dari ritual melakukan rangsangan ya. Terus yang hangat lagi sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Rasanya suruh pegang lagi. Setelah kompres dimasas, kompres baru pembersihan. Pembersihan itu menggunakan air hangat. Jadi masukkan waslat. Ya. Baru ini tangannya boleh kalian masuk. Karena mau membersihkan. Oke. Jadi dibersihkan searah dan berlawanan dengan jarum jam ya, dibersihkan. Ingat, ini kan basah. Kalau kalian masukkan begini kalian tidak lulus. Kalian masukkan begini kalian tidak lulus. Yang lulus adalah masuk di dalam. Karena kan netes airnya. Oke. Nah kalau sudah tadi bila pasiennya ini ternyata asinya penuh, kita akan melakukan teknik marmet. Teknik marmet adalah teknik memerah ASI dengan menggunakan metode palpasi atau menggunakan metode manual atau tangan. Jadi teknik marmet itu adalah teknik memerah ASI. Kita gunakan botol ya. Nanti ujung botol ini ada di bawah puting susu. Jadi kalau ini sebenarnya teknik marmet ini yang terbaik yang dilakukan sendiri oleh ibunya, karena dia tangan satu meletakkan botol di bawah puting susu, tangan kanan memerah ASI. Kalau dilakukan oleh orang lain dari depan agak sulit. Biasanya ibunya megang botolnya, nakesnya yang memerah ASInya untuk ngajari yang pertama. Ini nanti botolnya harus diletakkan di sini, di bawahnya puting dan ditekan ke dalam. Nah, sehingga ujung puting sejajar dengan mulut lubang botolnya, sehingga kalau jatuh ASInya itu jatuhnya ke dalam. Ya, ini botolnya ditekan ke dalam. Enggak sampai
Dan kenapa ibu-ibu menyusui sakit? Karena yang dihisap itu puting susunya, tapi yang dihisap itu areola mamanya enggak sakit. Karena kesalahan. Nah, cara merahnya gimana? Menggunakan jari telunjuk dan jempol. Ini caranya. Ini kan areola mama ini kan puting pompa ASI. Ini kita regangkan dulu ke belakang. Jadi kita regangkan ke belakang, ya, ditekan ke belakang. Setelah itu agak ditekan dan didorong ke depan. Nah, ini akan hasilnya akan keluar ke sampai berhenti, dilepas, kita lakukan lagi. Jadi kalau misalnya sudah biasa ya begini aja, ini. Tapi beneran berasa kayak gitu. Ini sebenarnya cara yang lebih baik dari menggunakan alat breast pump, karena ini adalah justru kelenjar-kelenjar ASI di sini akan menjadi tidak cenderung malah trauma yang ini. Kalau mau pakai breast pump boleh, tapi breast pump yang harganya 2 juta di atas ya. Bukan yang manual. Kalau manual itu karena mekanismenya itu menggunakan ruang hampa udara yang tekanannya sangat tinggi ya. Begitu ditekan tinggi, begitu dilepas kan tertariknya kenceng banget. Tapi kalau breast pump itu bisa disetel, mulai dari pemanasan dulu, terus disapannya lemah, terus nanti sampai kuat kayak gitu. Nah kalau yang manual lebih baik pakai tangan. Kan kalau di mana-mana nggak usah bingung lah. Kan atau pokoknya breast pump yang aman ya. Nanti biasanya kan testimoninya para ibu-ibu Gen Z pakai merek. Tapi kalau yang ada yang merek Spectra itu kan merek yang sudah sangat ini ya, udah bagus. Nah, kalau sudah maka ini dikeringkan ya. Dikeringkan, handuknya boleh diletakkan sembarang karena sudah dipakai. Kalau nanti diperhatikan prinsip edukasi ya. Tapi nanti akan ada ritual lanjutannya adalah teknik marmer. Nah, sebelum yang terakhir, ini kalau teknik marmer itu bagaimana Bu? Saya ajarkan terpisah aja ya. Ini karena kan saya harus memasang bajunya ibu dulu. Ada edukasi terakhir yang perlu dipesankan ke ibu. Ibu harus melakukan perawatan payudara sehari 2 kali, sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Hal lain yang harus dilakukan ibu supaya ASINya produksinya penuh adalah 1, perawatan payudara, 2, menyusui ASI, menyusui bayi secara teratur. Yang ketiga, minum air yang banyak, minimal 3 liter. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Nomor 5, istirahat yang cukup. Nomor 6, jangan minimal tidak boleh stres. Nomor 7, tidur yang cukup. Nah itu nanti akan ditanyakan di akhir ujian apa yang digunakan untuk mengoptimalkan produksi. Nah sekarang pada saat ibu dilakukan breast care mau dilanjutkan ke pijat oksitosin. Jadi di tubuh kita ini ada area tempat pusatnya oksitosin diproduksi. Ini panturnya saya pindah ya. Posisi pijat oksitosin itu begini. Biasanya dilakukan di tempat tidur begini. Ibunya di tempat tidur terus disuruh ini area. Di tempat tidurnya kayak begini ya. Ya wes kasih. Jadi gini. Ibunya bawa bantal, ibunya tanpa baju ya, tanpa baju, terus perawatnya itu dari belakang. Ya, kita hasilnya begini. Yang dibutuhkan itu adalah area punggungnya. Punggungnya terbuka, darah sini dipasang handuk, perutnya karena nanti payudaranya kalau neteskan ASI. Jadi ini di alasi handuk dan perut supaya ke handuk tidak ke bantal. Ibunya posisinya